Ya, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kita kali ini kita akan membahas tentang kombinasi loop dan if ya. eh Maksudnya seperti apa? Jadi kita akan mencoba untuk memasukkan struktur algoritma if ke dalam struktur algoritma loop. Ya. Kompetensi dasarnya menerapkan struktur algoritma looping ke dalam aplikasi Scratch. 4.6.3-nya. Tujuan pembelajarannya adalah membuat aplikasi sederhana dengan menerapkan struktur algoritma looping dan branching atau loop dan if pada program aplikasi Scratch. Ini termasuk dari tujuan pembelajaran yang insya Allah akan kita laksanakan pada kesempatan kali ini. Sebelum kita membahas lebih jauh bagaimana mengkombinasikan loop dan if, kita Bapak mencoba untuk sedikit mengulas apa yang maksud dengan loop. Loop itu merupakan proses instruksi atau pernyataan yang dilakukan secara berulang sampai batas yang diinginkan. Jadi misalkan kita sudah pernah mencoba sebuah sprite ya, yang sedang berjalan, nah, seperti itu kan berarti terjadi pengulangan secara terus menerus ya. If adalah proses pencabangan untuk menentukan kondisi lebih dari satu. Misalkan kita sudah pernah membuat program menebak bilangan negatif atau positif ya. Kalau misalkan yang kita masukkan adalah ternyata kurang dari 0, berarti dia pasti bilangan negatif. Kalau misalkan ternyata bilangan yang kita masukkan adalah 5, pasti si scratch-nya itu akan menjawab bahwasanya bilangan itu adalah positif. Berarti itu adalah melakukan konsep pencabangan karena menentukan satu pilihan dari dua pilihan yang disediakan, seperti itu. Oke, challenge pertama ya, kita menambahkan background water ya. Ini udah pada bisa semuanya insya Allah. Kedua, menambahkan sprite sax ya. Terus yang ketiga adalah memprogram sax mengikuti mouse ya. Nah, ini challenge pertamanya. Kita coba 1 menit. Pertama kali ini kita ganti, yang tadi pakai yang ini ya. Nah, kemudian ini diganti jadi apa? Nah, sini kita hapus ya. Nah, ya ini kita program supaya mengikuti sisaknya itu mengikuti arah mouse. Berarti kejadiannya apa? Ketika diklik seperti itu, maka kontrolnya adalah selamanya dia akan bergerak terus apalagi mengarah ke petunjuk tikus. Jadi ketika kita play, nah ini akan ikuti mouse kemanapun dia pergi mouse-nya, maka si shark ini akan mengikuti petunjuk mouse-nya, itu pointernya. Kalau misalkan terlalu cepat kita ganti menjadi 5 lah, seperti itu ya. Nah, ini kan seperti ini ya. Oke, jelas ya. Mantap. Ini berarti challenge pertama tidak sampai waktu 1 menit ya. Selanjutnya apa? Nah ini kode programnya nanti sudah disediakan ya. Jadi student activity seperti itu. Kemudian challenge keduanya apa? Kita lihat, menambahkan satu buah ikan kecil. Terus memprogram ikan bergerak secara otomatis. Apabila menabrak akan memantul secara otomatis juga. Waduh. Oke ya. Berarti kita tambahkan dulu ikan kecilnya. Ikan kecil. Nah yang ini ikannya besar banget ya. Kita kecilkan. Jadi 70 sama kejadiannya seperti itu. Kontrolnya adalah selamanya bergerak terus apabila apabila menyentuh
menyentuh pinggir maka dia akan memantul. Kita coba cek. Nah ini udah bagus memantul, tapi ini terlalu cepat. Nah kita ganti tuh, ding, tapi terbalik ikannya ya. Nah kalau pas kesini mah betul, cuman pas dia ting, terbalik ya. Nah ini caranya, tinggal klik ikannya seperti itu. Ini ada arah ya, kita jadikan arahnya seperti ini. Nah ini jangan ini bulak balik, seperti kita pilih yang ini kiri kanan kiri ini supaya dia pas dia memantul untuk dibalik, enggak terbalik. Ya seperti itu, kita cek aja, coba namanya juga. Nah gitu ya, ting, mantul nih, mantul. Nah kan, jadi nggak terjungkir ya, seperti itu. Oke, lanjut apalagi. Ini challenge kedua sudah selesai, cepat banget ya. Wah, 1 jam. Challenge 3, memprogram ikan kecil apabila bersentuhan dengan saks maka akan muncul tulisan bye selama 1 detik, terus menghilang, tunggu 1 detik dan muncul kembali. Oh yes, jadi kita akan memprogram si ikan kecilnya ini kalau dia menyentuh saksnya ini. Nah berarti disinilah kita mulai mengkombinasikan. Jadi struktur looping atau pengulangan ya, di dalamnya ada if, berarti ada kontrol ya. Jika menyentuh berarti sensor ya. Jika menyentuh, jika menyentuh petunjuk tikus dan petunjuk tikus ya, jadi piece ya. Jadi kalau menyentuh ini kan saks ini kan, kalau di bahasa Inggris kan jadi coba lihat ya, English. Jika menyentuh, bukan yang itu ya, yang ini sama. Kita coba dulu ya. Jika menyentuh maka say bye. Oh salah, sorry, ininya jangan di sak ya, tapi ininya di sini nih. Nah ininya ya, ini udah betul ya. Nah yang di sini truk, salah, sorry. Jadi tadi kan di sini memprogram ikan kecil ya. Jadi yang ikan kecilnya ini yang diklik, ini yang aktif. Jadi kalau misalkan ini tuh beda seperti itu ya. Nah ini kan kalau ini makan belum nih, ketika dia sisaknya ini memakan, belum bisa ngemakan, jadi ikannya masih ada ya, seperti itu. Jadi yang di sini ya kontrol. Nah ini seperti itu, forever bukannya if ya, pakai if. Jadi seperti itu, if menyentuh touch. Sensor ya, sensor di sini. Touching distance, menyentuh siapa? Menyentuh yang ini ya, menyentuh yang itu seks 2. Jadi ketika ikan kecil ini menyentuh gitu kan ya, apa yang dilakukannya, dia akan goodbye. Bye seperti ya, selama 1 detik saja lah. Setelah apa yang terjadi? Setelah itu yang terjadi
tampilannya dia menghilang ya, menghilang seperti itu. Oke ya, nunggu 1 detik, kemudian apalah, kemudian detik terus menghilang, tunggu 1 detik dan muncul kembali. Dan muncul kembali berarti apa? Saw, 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 saw. Mana looks? Saw. Nah ini. Kita coba. Nah ini jadi ketika si ikannya ini dimakan berarti harus apa? Dia bilang bye dan dia bilang bye dan hilang, kemudian muncul kembali. Oke, kita coba makan. Wah betul, bye hilang, muncul lagi, bye hilang dan muncul lagi, bye dan hilang, muncul lagi. Wah ini poinnya udah berapa ini kalau main game kayak gini ya. Bye, wah ini mah udah main game teh juara wah iya mah ya. Nah bye dan muncul lagi, bye dan muncul lagi. Oke. Nah itu mungkin untuk pertemuan sekarang. Oh udah selesai belum? Ada challenge selanjutnya nggak? Oh ya, challenge ketiganya ada 2. Lakukan duplikat ikan kecil dengan mengganti custom dan mengganti custom. Oke. Jadi si ikannya jangan satu ya, nggak seru tuh gitu satu. Nah ini tinggal diduplikat aja nih yang kecilnya ini. Set duplikat. Nah ini mengganti custom ya. Ini custom, klik ikan kecilnya, masuk ke custom, kita pilih custom yang kedua tuh seperti itu. Duplikat lagi, ini ganti custom yang ketiga. Oke. Nah ikannya pada kemana ya? Ikannya oh ya tadi kan habis hide ya, jadi di awalnya harus ditambahkan show. Ini juga sama, tambahkan show. Ini juga sama, ditambahkan show. Kita play. Nah ikannya muncul banyak. Guys, langsung kita makan. Iya 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 iya. Waduh muncul lagi. Iya, wah kasih yuk matahari dia tuh ya. Oke itu mungkin pertemuan kali ini setelah ngebahas tentang kombinasi loop dan if. Jadi di sini di ikan kecilnya ini nih program kombinasi loopnya. Jadi ini loopingnya forever sampai sini ya. Terus kemudian ini ada if di dalamnya. Jadi ada if di dalam forever, di dalam pengulangan. Bisa nggak pengulangannya di dalam if? Nah, bisa, tapi mungkin untuk contoh kasus yang lain ya, sehingga menggunakan algoritma atau membutuhkan algoritma pengulangan di dalam if. Mungkin itu aja pertemuan kita kali ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Jangan lupa student activity-nya dikerjakan ya. Masuk kalian ke GCR dan langsung upload kode beserta dengan hasil karya kalian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.